Jasad seorang perempuan ditemukan tewas mengenaskan di pinggir jalan Trans Sulawesi Kamis siang lalu. Diduga perempuan ini merupakan korban pembunuhan karena ditemukan sejumlah luka. Pada tanggal 11 November, Jessica hendak kembali ke daerah tempat kerjanya di Morowali. Lantas ia pamit pada keluarganya dan dengan menumpang mobil travel, perjalanan akan dilakukan pada malam hari, dengan perkiraan tiba pada keesokan pagi. Namun saat pagi tiba, Jessica tak kunjung mengabari keluarganya, dan tiba-tiba wanita itu lenyap bak ditelan bumi. Kemanakah gadis itu? Berfokus pada seorang wanita muda bernama Jessica Solu alias Cika. Wanita asal Tanah Toraja berusia 23 tahun. Sejak kecil ia telah ditinggal oleh ayahanda tercinta. Hanya Monica Solu sang ibu dan keluarga besar lainnya terutama sang bibi yang turut andil dalam membesarkan wanita itu hingga menjadi sosok wanita tangguh dan penuh senyum di bibirnya. Keluarga Jessica tinggal di Jalan Batara, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo. Jessica kerap membagikan foto cantiknya di dalam akun media sosial miliknya. Masa depan penuh kesuksesan seolah terukir jelas di setiap bingkai foto yang terpajang di setiap sudut ruangan. Ada harapan untuk membahagiakan keluarga serta orang terkasih yang selama ini membimbingnya untuk menggapai cita-cita. Semua tentu menyayangi Jessica Solu. Hasilnya adalah Jessica tumbuh menjadi siswi yang berprestasi. Bahkan semasa kuliah, Jessica lulus dengan predikat cum laude jurusan Teknik Elektro di Universitas Tadukalo yang berada di Palu, Sulawesi Tengah. Setelah menamatkan kuliahnya, ia berhasil bekerja di PT IMIP Morowali, yaitu perusahaan bergengsi yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya nikel. Namun sayang, ada tragedi mengejutkan yang datang menerpa si wanita malang. Ia menghilang sejak kepergiannya dari Palopo menuju ke tempat kerjanya di daerah Morowali. Saat itu, Yeni sang bibi menghubungi tempat kerja keponakannya untuk bertanya mengenai keberadaan Jessica. Namun pihak kantor berkata Jessica tidak masuk kerja. Nah, tak patah semangat, Yeni menuju ke tempat agen travel yang sebelumnya mengantar Jessica ke Morowali. Dan bertemulah dengan sopir travel yang menjawab sambil mengingat-ingat jika Jessica sudah ia turunkan di tempat tujuan. Jawab sang sopir dengan sangat meyakinkan. Namun di sisi keluarga, terutama Yeni, ia mencium adanya kejanggalan dan ini menjadikannya gelisah. Ini bukan seperti sifat keponakan kesayangannya itu. Lantas dengan dibantu keluarga lain, mereka mencari kesana kemari termasuk menghubungi seluruh rekan atau sahabat Jessica yang berada di mana saja. Tapi hasilnya nihil, mereka tetap tidak mengetahui keberadaan Jessica. Akhirnya keluarga melaporkan kehilangan Jessica di kantor polisi terdekat. Jessica pamit hendak kembali pulang ke tempat kerjanya di daerah Morowali. Dengan membawa bahan pokok dari rumah seperti beras, niat hati untuk mengirit jatah makan saat hidup sendirian di perantauan. Kemudian pada tanggal 11 November tepatnya malam hari, dengan dijemput 3 orang pria dalam mobil travel. Saat itu Jessica mengenakan kaos atasan warna hitam dan celana berwarna hitam. Kemudian mereka menghilang di gelapnya malam. Sekedar informasi ya teman-teman, perjalanan itu akan melewati jalan Trans Sulawesi, jalan yang membelah antara hutan dan jurang. Juga jarang sekali ada rumah warga di sekitar sana, hanya beberapa warung kecil yang berjualan minuman atau makanan sederhana. Itu pun jaraknya sangat jauh dari satu warung ke warung lainnya. Namun wanita kelahiran 2001 itu sudah biasa melakukan perjalanan malam. Tak terlalu merisaukan, toh dia menaiki travel yang terpercaya. Bukan travel abal-abal pikirnya. Rupanya ia salah besar. Karena sang sopir saat itu bukanlah sopir terpercaya, melainkan serigala yang sedang mencari mangsa. Pada tanggal 13 November atau sekitar 2 hari setelah Jessica dinyatakan menghilang, seorang pekerja perbaikan bahu jalan yang lokasinya berada di Desa Mangkutana turun ke dasar jurang untuk mencari bebatuan atau sekedar melihat lokasi yang akan dikerjakan.
Saat itu waktu menunjukkan pukul 7 pagi. Ketika ia turun itulah malah melihat jasad seorang wanita dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Tak lama kemudian, polisi dan tim Inafis datang menuju TKP untuk memeriksa jasad tersebut. Dan dari pemeriksaan sementara, korban dipastikan adalah Jessica Solu yang menghilang sejak tanggal 11 November malam. Di tubuhnya ditemukan banyak sekali luka lebam. Lantas keluarga dihubungi dan jasad itu dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Penyelidikan awal tentunya dimulai dari pihak keluarga. Nah, dari sinilah Yeni sebagai perwakilan keluarga memberikan informasi yang sangat penting. Yeni sangat yakin jika keponakannya itu dibunuh oleh sopir travel yang membawanya menuju Morowali. Apalagi lokasi jasadnya memang di rute perjalanan ke tempat tujuan. Ditambah saat penyidik menuju ke kantor agen travel yang dimaksud, ternyata si terduga pelaku sudah raib entah kemana. Sementara itu, di sisi Tante Yeni, setelah tubuh Jessica ditemukan di dasar jurang dan penuh dengan luka, rupanya banyak sekali informasi yang berdatangan kepadanya, yaitu korban perampokan sering dibuang di jurang yang lokasinya hampir berdekatan dengan TKP tempat Jessica ditemukan. Dugaan awal adalah Jessica dirampok oleh si sopir travel yang sempat dicurigainya. Ini dibuktikan dengan hilangnya perhiasan juga barang berharga milik korban. Apalagi saat hasil otopsi keluar, Jessica diyakini meninggal dunia sejak 2 hari yang lalu. Ini berarti sesaat setelah menaiki travel, Jessica telah kehilangan nyawa. Selain itu, rupanya Jessica sempat diruda paksa oleh pelaku. Jasad seorang perempuan ditemukan tewas mengenaskan di pinggir jalan Trans Sulawesi Kamis siang lalu. Diduga perempuan ini merupakan korban pembunuhan karena ditemukan sejumlah luka. Keluarga yang histeris mendengar putri kesayangannya meninggal dunia dengan cara yang amat tragis, sangat mengutuk keras perlakuan pelaku yang seenaknya menghilangkan nyawa orang lain. Jenazah Jessica dikembalikan ke rumah duka dan dimakamkan di Batuala, Kecamatan Sangala, Kabupaten Tanah Toraja pada Senin tanggal 18 November. Ia dimakamkan di samping kuburan ayahanda juga neneknya. Dengan seluruh rangkaian penyelidikan tim kepolisian Jatanras Luwu Timur, segera melacak keberadaan sopir travel yang telah dikantongi identitasnya. Akhirnya selang 7 hari dari meninggalnya korban, atau tepatnya tanggal 19 November sekira pukul 3.30 dini hari waktu setempat, tim Jatanras Kepolisian Luwu Timur berhasil menangkap terduga pelaku yang bernama Andi Gugun alias Akmal berusia 26 tahun. Ia merupakan warga Tabaja, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu yang sehari-hari bekerja sebagai sopir angkutan umum. Ia ditangkap saat berada di rumah saudaranya di daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Tampangnya ini rupanya sudah pernah masuk daftar sebagai penghuni lapas beberapa waktu silam karena kasus pencurian dan kekerasan. Tak ada celah untuk mengelak lagi, seluruh bukti telah mengacu pada Akmal si serigala malam. Lantas, begini kronologi mengapa Jessica berada di dasar jurang. Akmal adalah sopir travel yang disebutkan oleh bibi korban sebelumnya. Ia dan 2 rekannya menjemput Jessica dari rumahnya untuk menuju Morowali tempat tujuan. Dengan menggunakan pakaian atas berwarna hitam dan bawahan juga berwarna hitam, Jessica duduk di depan tepat samping Pak Sopir. Mungkin saat itu perasaannya lebih aman jika duduk di samping sopir ya. Kemudian saat di tengah jalan, Jessica rupanya tertidur. Ia tak tahu jika sopir itu sempat berhenti ke rumah rekannya dan menurunkan keduanya di sana. Tak lupa mereka juga sempat minum minuman keras.
Kemudian Akmal melanjutkan perjalanannya sendiri dan kini tinggal berdua saja dengan korban. Di tengah malam yang sepi saat melintasi bukit dan hutan, Akmal tergoda saat melihat baju korban yang sedikit terbuka. Dengan lancangnya, ia bertanya nih pada Jessica untuk melayaninya dengan bayaran Rp200.000. Wah, mendengar hal ini sontak saja Jessica langsung murka. Ia menolak mentah-mentah ajakan tersebut dan menyuruh Akmal bergegas mengantarnya ke tempat tujuan. Disinilah hati Jessica udah mulai panik dan gelisah, sementara jam masih menunjukkan pukul 2 malam. Sementara itu Akmal bukannya menyerah, malah makin penasaran. Akhirnya saat tiba di daerah Gunung Kayu lagi, Mangkutanan, Luwu Timur, pelaku menepikan mobilnya dengan alasan ingin buang air. Tanpa diduga, ia malah membuka pintu kiri mobil dan membekap korban sambil sesekali memukulnya hingga tak berdaya. Perlawanan sengit sempat dilakukan Jessica berkali-kali. Dengan segenap usahanya, ia mencoba meraih apa saja di dekatnya untuk menyerang pelaku. Namun apa daya, tubuhnya udah letih dan gak sanggup menahan derita. Akhirnya Jessica lemas dan menyerah pada takdir. Saat itulah pelaku menodai tubuh Jessica yang sedang tak berdaya. Selesai menggarapnya, Akmal menyeret tubuh Jessica yang malang dan melemparnya begitu saja hingga ke dasar jurang. Setelah yakin perbuatannya tak ketahuan, ia kembali ke Palopo untuk mengembalikan mobil. Disitulah ia sempat ditanya oleh keluarga korban dan dijawab jika tuntas mengantar penumpangnya ke tempat tujuan. Setelah itu, Akmal melarikan diri ke Kalimantan melalui Parepare dan berhasil tertangkap oleh jajaran Satreskrim Polda Sulawesi Selatan saat tengah bersembunyi di daerah Muara Badak, Kutai Kartanegara. Kita sebagai warga Indonesia wajib mengapresiasi keberhasilan Polri untuk menangkap pelaku yang sangat meresahkan ini. Bagaimana tidak, pelaku kekerasan seksual semacam Akmal tentu dapat mengulangi perbuatannya suatu saat jika tidak segera ditangkap. Dari Sulawesi ke Kalimantan, ku kejar sampai dapat. Begitu slogan Bapak Polisi ini. Nah teman-teman, pelaku akan dijerat pasal berlapis ya. Antara lain pasal 338, pasal 365 ayat 3, juga beberapa pasal lain mengenai tindakan kekerasan seksual. Meskipun hukuman seberapapun beratnya, tentu tidak akan sanggup menghapus air mata keluarga Jessica Solu. Untuk itu, mari kita sama-sama mendoakan agar keluarga korban diberi kekuatan, kesehatan, serta kesabaran. Adanya kasus ini mengingatkan kita pada pembunuhan Livia Pavito yang telah Mia ceritakan beberapa waktu lalu. Seorang wanita yang memiliki masa depan cemerlang, namun menjadi incaran 4 ekor pria dalam angkutan umum di daerah Tangerang pada tahun 2011 silam. Dan kini pelakunya diganjar hukuman seumur hidup. Ya semoga saja Akmal juga dihukum semaksimal mungkin ya. Begitulah kurang lebih peristiwa pahit yang dialami oleh Jessica Solu yang sedang manis-manisnya berbunga. Semoga menjadi perhatian kita semua, terutama para wanita untuk tidak menaiki angkutan umum pada malam hari. Berprasangka buruk itu memang tidak baik, tapi waspada itu sangat penting. Bekali diri kita dengan pengetahuan tentang menghadapi bahaya semacam ini ya. Kalau gitu, Mia undur diri dulu. Mohon maaf banget jika ada salah-salah kata dalam pembuatan video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.